وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, para asatidzah, alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Allah beri kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majlis seperti ini, majlis yang insya Allah menyebabkan kita disebut-sebut oleh Allah, majlis yang dicari-cari oleh para malaikat Allah, masjid yang datang kepadanya seperti berjihad fi sabilillah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya karena kita diberikan nikmat ini. Banyak yang tak dapat dan banyak yang tak merasa nikmat. Ya alhamdulillah kita merasakan ini suatu kenikmatan, mudah-mudahan berkelanjutan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan duduk seperti ini kita semakin memahami apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sunnahkan, dan mudah-mudahan dikuatkan kita mengikuti. Salawat dan salam mudah-mudahan juga bersambung kepada para alul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang istiqamah dan setia di atas agama Islam dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah, kita bicara tentang merdeka dalam beribadah. Berarti ada yang tidak merdeka dalam ibadah. Kalau kita merujuk kepada visi dan misi kehidupan kita di dunia ini, tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Ilahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah mentauhidkannya dalam ibadah kita. Dan dia adalah misi kehidupan kita yang utama, yang pertama dan utama. Itulah sebabnya Allah
Itulah yang menjadi hikmah kenapa Allah kirim kita ke permukaan bumi ini, karena untuk melaksanakan misi kehidupan itu. Ibadah dengan akidah adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun dalam pembagian keilmuan diklasifikasikan ada qismul ibadat wa ada qismul aqaid, ada qismul muamalat, ada qismul adab wal akhlaq. Imbas dari implikasi dan imbas daripada itu, orang pun membagi-bagi dalil syar'i, sehingga terjadi pula pembedaan. Dalil akidah mesti mutawatir, dalil ibadah boleh tidak mutawatir, dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya ibadah tidak lepas daripada akidah. Siapa yang tak merdeka akidahnya, mesti tak merdeka ibadahnya. Siapa yang tidak merdeka akidahnya, pasti tidak merdeka ibadahnya. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, pasti dalam ibadahnya juga tidak taat kepada Allah dengan benar. Disitulah kenapa Nabi SAW ketika diperintahkan Allah untuk memerdekakan hamba-hamba Allah yang ditawan, dijajah oleh kesyirikan, dijajah oleh kekufuran, dijajah oleh penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi 13 tahun di Makkah adalah dalam rangka memerdekakan hamba-hamba itu daripada perbudakan syirik dan kekufuran. Orang-orang musyrik diperbudak oleh syiriknya tadi. Masuk ke lembah, takut sama hantu lembah. Masuk ke sungai, takut pada penunggu sungai. Masuk ke hutan, sudah angker pula itu hutan. Makanya orang jahiliyah, orang yang rusak, yang terjajah akidahnya, mesti dalam ketakutan berkepanjangan dan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Maka jangan heran kalau mereka memerlukan banyak hantu-hantuan. Di masa jahiliyah ada yang nyembah 6, ada menyembah 5 dan lain-lainnya. Sampai hari ini akidah-akidah jahiliyah itu rata-rata berdiri di atas kesyirikan. Carilah akidah selain daripada akidah tauhid yang diajarkan Nabi SAW, mesti berpijak pada kesyirikan. Daripada akidah yang tidak merdeka ini, mereka pun dalam beribadah juga tidak merasakan kenyamanan, tidak aman. Berlebihan memuja Tuhan angin, marah Tuhan air. Berlebihan memanjakan Tuhan api, marah dewa, apalagi macam-macam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka Nabi SAW memerlukan waktu sangat lama untuk memerdekakan akidah-akidah tadi. Sebab tuan-tuan tahu sendiri, karena akidahnya adalah akidah yang tidak merdeka, sehingga ibadah-ibadah mereka pun adalah ibadah-ibadah yang dibangun di atas akidah yang terjajah oleh kesyirikan tadi. Sebab ibadah tidak mungkin diterima kecuali dengan akidah yang benar, kecuali dengan akidah yang benar. Keikhlasan tak akan didapat kecuali dengan tauhid yang benar-benar.
Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak merdeka dalam akidahnya pasti terbelenggu dalam ibadahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi ingin kembalikan orang-orang itu kepada jalur yang benar. Maka diperbaikilah akidah mereka sampai mereka pun tahu bahwasanya yang berhak ditaati secara mutlak, yang berhak ditaati secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak diikuti secara mutlak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas inilah para sahabat yang beriman pada Nabi alaihi salatu wasallam berjalan. Maka mereka merasakan indahnya kemerdekaan, sehingga segala nikmat, bahkan segala musibah tidak menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan memperingati kemerdekaan, kemerdekaan ke-80. Antum lupa ya? Belum beli bendera. Coba beli. Kemerdekaan yang ke-80. Apa yang terbayang oleh kita ketika akan merayakan kemerdekaan? Banyak dari kita tidak mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita buat, karena semuanya hanya sekedar ikut-ikutan yang kadang-kadang menambah kebangkrutan negeri ini. Bagaimana tidak? Allah berjanji, kalau kalian beriman dan amal saleh, kami berikan kehidupan yang lanuhyiyannakum hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tapi dengan syarat iman dan beramal saleh. Di munasabah yang besar ini, apakah tuan-tuan sudah menyiapkan kegiatan yang menambah imankah atau yang mencabut iman? Yang terbayang oleh kita adalah melakukan hal-hal yang menambah iman atau mencabut dan mengurangi iman. Kalau benar tuan-tuan orang merdeka, kita tidak terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendekatkan kita pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita hanya ngikut-ngikut orang, kadang-kadang bikin acara-acara yang kadang-kadang tidak etis dan tidak bermoral. Ada kadang lomba dukung bini depan banyak. Ada lomba gendong istri, kadang tergendong istri orang. La haula wala quwwata. Di mana dapat? Kalau bukan dari orang-orang yang tidak merdeka, dari orang dari sana, orang barat, yang mereka tidak ada masalah nak gendong istri orang, nak gendong bini orang, tak apa. Tapi kita tidak merdeka. Cara berpikir kita masih cara berpikir yang terjajah. Karena apa? Karena belum berhasil melepaskan keterkaitan ikut-ikutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam berjuang, berdakwah, berjihad untuk membuat manusia itu selamat, jangan terikat ke lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala sesuatu yang dia nak buat, dia mesti nak bertanya kepada Allah yang Maha Kuat. Akhirnya dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam berhasil membuat bahwa orang Islam, orang beriman
tidak terikat secara mutlak dan tidak taat secara mutlak kecuali kepada Allah tabaraka wa taala, dan mereka tidak taat secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Apa hasil daripada mereka tidak taat kecuali kepada Allah dan tidak ikut secara mutlak kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hasilnya? Tak ada hasilnya. Percuma lah. Hah? Apa hasilnya? Mereka satu dalam segala hal, satu keyakinan, bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah tabaraka wa taala. Mereka juga satu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka satu dalam perasaan, senasib, sepenanggungan. Makanya ketika ada yang bertanya, kapan masa keemasan Islam? Islam yang paling maju itu di masa siapa? Islam paling maju di masa siapa? Di masa Nabi alaihissalam. Ada yang bilang enggak Ustaz, di masa Bani Abbasiyah, karena teknologi. Berarti sekarang Islam maju sekarang karena teknologi, masya Allah. Tapi antum berani tidak katakan bahwa Islam hari ini paling maju? Hah? Justru paling terpuruk kita hari ini, paling terpuruk. Kita tengok umat Islam, untuk di Indonesia saja umat Islam terpecah, masya Allah, melampaui angka yang disebut Nabi 73. Di Indonesia tercatat resmi lebih dari 400 aliran sesat. Kayaknya rekor di dunia nih. Kayaknya rekor di dunia, banyaknya aliran sesat. Apa sebab? Tadi mereka tidak mendapatkan kemerdekaan berakidah. Datang ini dikuasainya, ikut pula. Datang ini dikuasainya, ikut juga. Datang Syiah, pandai merayu, dikuasainya pula. Datang sekuler, dikuasainya juga. Datang liberal, dikuasainya juga. Datang Nusantara, dikuasainya. Jadi kita ini, siapa aja yang masuk, siap untuk membagi-bagi kita. Karena kita belum mendapatkan kemerdekaan berakidah, beribadah yang sesungguhnya. Asal ada bentuk ibadah baru, mereka ikut. Yang penting happy. Yang penting happy. Akhirnya dari situ bentuklah aliran-aliran yang bermacam-macam. Kalau sahabat tidak, alhamdulillah, sahabat itu hanya satu jamaah. Sahabat tidak ada yang terlibat aliran menyimpang, tidak ada yang terlibat aliran sesat. Padahal aliran itu sudah tumbuh dan lahir di saat sebagian besar mereka masih hidup, atau sebagian mereka masih hidup. Sahih? Syiah lahir, sahabat masih ada. Qadariyah lahir, sahabat masih ada. Khawarij datang, sebagian sahabat masih ada, puluhan ribu masih ada. Tapi subhanallah, luar biasa, tidak satupun sahabat yang terlibat aliran menyimpang dan sesat. Apa sebab? Mereka kuat, mereka merdeka, karena tidak menerima kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Segala penjajahan di atas permukaan bumi harus enggak apa lagi, harus ini enggak lulus P4 ini. Seluruh penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Ini termasuk penjajahan pemikiran, penjajahan keyakinan.
Karena bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang bertauhid. Illa liya'budun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi itu adalah generasi paling merdeka, paling maju. Apa indikator negara maju? Ayo. Dulu sudah kita bahas di sini, apa indikator negara maju? Bapak Syahrul dan lupa. Apa indikatornya bahwa sebuah negara itu maju? Woi, antum buat sekolah, apa indikatornya sekolah itu maju? Hah? Antum menikah, apa indikatornya keluarga antum berhasil? Subhanallah, memang asalah sampai umur 25 nikah langsung tidak ada. Orang menikah, ya, berhasil atau tidak dinilai dari visi dan misi pernikahan. Apa visi pernikahan? Belum boleh nikah antum nampaknya. Visi pernikahan. Apa? Tidak dengar lah, kayak nak gadis bicaranya tuh. Untuk dapat anak. Visi pernikahan adalah masuk surga. Sah? Nah. Kemudian misinya apa? Menjaga kesucian diri, menenteramkan hati, menegakkan agama. Nah, bila misi berjalan, berarti keluarga berhasil. Kalau tidak berjalan, berarti keluarga tidak berhasil. Kan salah satu misinya menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, litaskunu ilaiha. Tapi setiap pulang berkalau. Itu berkalau? Setiap pulang berbantah. Aman? Tidak aman. Berarti fungsi dan misi tidak berjalan, berarti tidak berhasil. Nah, sekarang bernegara, orang bikin negara, apa misinya? Subhanallah. Indonesia, apa misinya? Tuan-tuan tidak pernah belajar ilmu tata negara? Tidak pernah belajar cinta negara? Antum sekolah di mana sih? La haula wala quwata billah. Antum udah hafal Pancasila? Hafal Pancasila? Baik. Pancasila itu apa namanya? Dasar berdirinya negara. Berarti dasar ini harus hidup di dalam bernegara ini. Nah, sekarang coba Indonesia maju enggak kira-kira kalau kita tinjau dari Pancasila ini? Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah hidup enggak dengan benar? Kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang. Orang lebih mendahulukan materialisme daripada ketuhanan. Konsep benar. Berarti Indonesia dalam bab ini masih belum maju. Tapi kemanusiaan yang beradab sudah. Nah, pada menggeleng semua nampaknya ya. Subhanallah. Persatuan Indonesia. Masih juga. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat perwakilan dan permusyawaratan juga. Keadilan sosial, lebih jauh lagi. Berarti Indonesia negara maju pun enggak? Belum. Jelas? Nah, kalau kita terapkan Pancasila di zaman Nabi, kira-kira mana yang lebih maju? Nabi memimpin negara daripada pemimpin-pemimpin kita? Nabi alaihissalatu wassalam hidup ketuhanan yang maha esa hidup. Sahih?
sehingga syirik nggak ada. Bahkan hal-hal yang membawa kepada syirikan dihilangkan. Sahih? Ayo. Berarti hidup misi dari pembangunan itu. Persatuan, masya Allah, ya. Ada enggak orang yang sekarang siap memberikan miliknya untuk saudaranya, padahal dia dalam berkecukupan? Kalau zaman Nabi, dia siap berikan miliknya untuk saudaranya dalam keadaan kekurangan. Sahih? Kita aja, masya Allah, di kalangan pelajar agama saja, Ustaz, ya, kadang-kadang dapat beasiswa disembunyikannya. Dia ngurus-ngurus, udah 2 bulan dia ngurus, udah habis waktu mereka satu temannya, teman sama masak, sama tidur, sama naik motor, udah dikasih tahu. La haula wala quwwata illa billah. Saling mencintai itu jauh, karena memang saling mencintai itu tidak bisa kecuali dengan iman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iman pada hari akhirat. Karena kita masih dijajah oleh cinta duniawi yang berlebihan. Kadang-kadang sesama saudara saja tidak berbaikan. Bahkan ada dengan orang tua juga berbantah gara-gara harta. Ada tuntut dengar berbantah sama ayah maknya gara-gara harta? Ada. Fa inna lillahi inna rajiun. Dijajah oleh materialisme, dijajah oleh sikap hedonis. Kita belum merdeka dalam bab ini. Kemudian apalagi? Keadilan sosial dan seterusnya. Semua ini kalau kita lihat di zaman Nabi paling maju, dan tidak ada yang mendekatinya, apalagi melampauinya. Maka Nabi SAW adalah pemimpin terbaik sepanjang sejarah, dan masyarakatnya paling maju sepanjang sejarah. Orang kaya merasa dirinya seperti saudaranya yang miskin. Orang miskin tidak terlalu sedih pula dia tak punya, sebab orang kaya tidak membuat jurang pemisah di antara mereka. Seorang pemimpin tertinggi bukan untuk menginjak-injak yang di bawah, sebab sebaliknya yang di bawah tidak merasa rendah ketika bertemu dengan pemimpinnya. Dan sebaliknya kalau ketemu dengan orang-orang penjajah akidah, penjajah pemikiran, penjajah negeri, mereka tegas. Sampai-sampai orang kafir itu takut kepada mereka dari jarak 1 bulan perjalanan. Nusiltu birra'bi masirata syahr. Jadi kekuatan hebat, keamanan bagus, ekonomi walaupun hitung piti tidak banyak, tetapi pemerataan luar biasa, ya, pemerataan luar biasa. Itulah kemerdekaan yang mereka rasakan. Nah, gimana mereka ketika mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan? Apa yang mereka lakukan? Selesai perang Badar, Nabi bikin apa? Acara syukuran dengan mengundang artis ibu kota. Ya Syekh, atau perlombaan perayaan ini dan itu yang kadang-kadang tidak kena mengena dengan syukur sedikit pun, kadang-kadang justru bawa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Lihat sih, mereka semakin meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Makkah kembali ke pangkuan Islam dalam sejarah yang takkan lupa selama dunia ini masih terkembang, Nabi SAW setelah 8 tahun harus meninggalkan negerinya, Mekah, hijrah ke Madinah, masih segar teringat dalam ingatannya
beliau dihargai 100 ekor onta hidup atau mati. Abu Bakar dihargai 100 ekor onta hidup atau mati. Sudah disiapkan 40 pemuda tangkas, pemuda hebat, pemuda yang pandai menggunakan senjata untuk membunuhnya serentak, supaya darahnya dipikul oleh 40 orang tadi, 40 kabilah, sehingga Bani Hashim tidak berani menuntut qisas atau untuk memerangi, sehingga siap menerima dia. Masih ingat para sahabat yang meregang nyawa akibat mempertahankan kemerdekaan akidah dan ibadahnya. Subhanallah, masuk Nabi ke Mekah dengan tanpa darah tumpah. Allahu Akbar. Lalu Nabi setelah Fathu Mekah langsung membuat syukuran 8 hari 8 malam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, orang merdeka itu tidak ikut-ikutan sesuatu yang merugikan. Untuk apa menghambur-hamburkan uang, menghamburkan biaya, bukan waktu, tapi tidak mengisi dengan syukur yang sesungguhnya. Padahal kita sudah mengikrarkan bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Allah yang Maha Esa, rahmat Allah. Subhanallah, ajaib juga ya. Biasanya mereka menggunakan Tuhan, tapi di sini tidak menggunakan Allah, kalimat Allah. Hanya Allah yang sebenar-benarnya Tuhan, dan itu ada rahmat Allah. Menurut tuan-tuan, kita melakukan acara-acara yang kita buat ini, Allah suka atau tidak? Ini pembebasan kita dalam beribadah berakidah kepada Allah atau justru penjajahan? Lihat kegiatan kita, kalau tak diambil dari kaum musyrikin, diambil dari kaum munafikin, atau diambil dari kaum kafirin, dan atau setidaknya kaum jahilin. Di mana kita kaum muslimin? Nabi SAW ketika masuk Makkah menunduk sampai-sampai sorbannya atau keningnya hampir menyentuh leher ontanya, tunduk kepada Allah SWT, karena ini murni pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina, sungguh kami telah berikan kamu kemenangan yang nyata. Itu pula yang dilakukan oleh para panglima-panglima besar Islam ketika Baitul Maqdis ditaklukkan atau dibuka, ketika Bizantium atau ketika Persia ditaklukkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas di Qadisiyah, ketika Romawi, semua komandan-komandan perang Islam itu orang-orang yang tahu bahwa merdeka mereka dengan taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan kecuali yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Muhammad Al-Fatih yang sudah berabad-abad lamanya para pendahulunya tidak bisa menembus benteng Konstantinopel, ketika berkaul berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian taktik dan doa orang-orang saleh pada masa itu, dia dapat menaklukkannya bukan dengan melakukan pesta pora, tetapi justru dengan sujud syukur di Hagia Sophia. Inilah sebenarnya kemerdekaan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala, yaitu merdeka yang membuat kita maju, merdeka yang membuat kita semakin dekat kepada sang pemberi kemerdekaan itu. Bukan merdeka justru semakin menjadi budak syaitan, semakin menjadi budak kaum kafirin, semakin menjadi budak kaum musyrikin. Disinilah pentingnya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka dalam akidah akan mengantarkan kita merdeka dalam beribadah. Bagaimana aplikasinya? Atau udah aplikasinya ketika kita sudah merdeka di akidah, merdeka dalam ibadah? Jangan kemana-mana, selepas azan kita jelaskan. Azan? Nah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. la haula Hayya 'alas la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah La ilaha illallah. wa asyhadu an la ilaha Allah rabb hadhihi da'wat at-tammah as-salatu Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi bahwa akidah yang tidak bebas, yang tidak murni kepada Allah, otomatis dalam ketaatan, dalam beribadah kepadanya juga tidak akan murni. Allah dalam surah Az-Zumar ayat 29 menjelaskan
daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirrajul hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberi percontohan, permisalan satu orang yang dimiliki oleh banyak tuan yang saling berbantah. Yang satu ingin dia seperti ini, yang satu ingin dia seperti ini. Tenang hidupnya? Tenang hidup, tidak akan tenang. Dengan seseorang, warajulan salaman lirajul, seorang yang hanya memiliki satu tuan yang harus dia taati. Dalam hal ini seorang hamba yang hanya satu yang ditaatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yastawiyani mathalan, apakah kedua mereka itu sama? Pasti tidak. Ini istifham istingkari, pasti tidak sama. Itu sudah pasti tidak sama. Dua saja, law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andainya di dunia dan di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti rusak sistem ini. Demikian juga kalau seandainya aku menaati tidak hanya secara mutlak kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti antum akan sulit, antum akan risau. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka jawabannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita memahami ini, dan segala puji pula bagi Allah karena hujah sudah tegak kepada kaum musyrikin. Diajak untuk membebaskan diri, tapi mereka mau saja menikmati penjajahan itu. Dulu waktu kita dijajah oleh Belanda, banyak enggak londo irengnya? Tahu londo ireng? Weh, ireng. Warna kulit kita ini kan ireng nih, bahasa Jawanya. Mana lebih banyak londo putihnya apa londo irengnya? Wah, bacalah sejarah tuh. Banyak dari tentara Belanda itu dari londo ireng, yaitu orang-orang yang menikmati penjajahan itu, padahal menyusahkan mereka, tetapi ada kesenangan sesaat, dikasih beberapa gulden, ya mungkin orang lain tidak dapat, dia dah dapat. Sama juga sebagian kaum musyrikin mendapatkan penghasilan dari syirik yang mereka tegakkan. Orang-orang Quraisy dulu bukan tidak dapat penghasilan dari situ. Maka dengan itu pun mereka membuat aturan-aturan ibadah yang tidak disuruh dan diperintah. Nah, akibat daripada tidak merdeka di akidah akan berimbas pada tidak merdeka dalam ibadah. Akhirnya mereka buat bentuk-bentuk ibadah yang pasti bentukan manusia itu lebih menyusahkan daripada yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Mana lebih mudah, yang disyariatkan Allah atau yang dibuat-buat oleh manusia? Hah? Contoh, Nabi SAW katakan, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan musafir kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sekarang orang buat tambahan, pergi ke kuburan tuan guru fulan, tuan guru fulan, tuan guru fulan. Menyusahkan atau menyenangkan? Menyusahkan. Apa tujuannya? Nak berdoa di situ. Nak berdoa. Kalau dia berdoa kepada ahli kubur, jelas hilang imannya, hilang tauhidnya. Menyusahkan lagi dan menghilangkan kebebasan kita. Atau kalau dia merasa di situ mustajab, berarti dia sudah meyakini sesuatu yang tidak berdalil.
sesuatu yang tidak dijadikan Allah mustajab. Padahal kalau dia mau yang mudah, di sini tempatnya mustajab. Bukankah di Masjid Abdurrahman bin Auf ini doa mustajab? Ustaz, Assalamualaikum, di Masjid Abdurrahman bin Auf doa mustajab apa enggak? Saya ada puas berdoa, Ustaz, enggak mustajab juga. Hah? Di sini doa mustajab. Duduk antum anta azanan qamat, doa mustajab. Atau antum duduk berdoa ketika dalam keadaan sujud, mustajab. Atau doa sebelum makan, sebelum salam. Ini bil munasabah, ya bil munasabah sebagian ya ketika membahas masalah doa selepas salat fardu berjamaah, gitu ya. Sah? Atau kok tidak pernah doa bersama? Kenapa? Hah? Karena salah paham atau benar paham? Ustaz, antum cari jadi imam, kenapa tidak doa bersama? Karena dilarang pengurus. Berarti tidak merdeka. Kaum muslimin muslim bil munasabah, bahwasanya kan ketika ada disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang provokatif. Apa tahu yang provokatif? Mancing-mancing ya. Ya, kata orang Syekh, doa bersama selesai sholat fardu itu bid'ah. Nah, kan itu pertanyaan memancing kan? Dia ingin Syekh mengatakan ya bid'ah, dosa besar misalnya kan. Tapi Syekh paham ini apa namanya, pertanyaan memancing. Lalu Syekh menjawab, mau ndak ananda saya tunjukkan sesuatu yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Awalnya dia masih muter-muter juga, karena dia paham pertanyaannya pasti dijawab tidak sesuai yang dia inginkannya. Akhirnya saya bilang, kalau kamu mau saya jawab sesuai yang Allah dan Rasul perintahkan, saya jawab. Kalau enggak usah saya jawab. Ayalah saya siap, katanya. Lah, kalau gitu Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya, "Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Kalau apabila kalian telah selesai salat, maka berzikirlah. Apa bahasa kata Allah? Apa kata Allah? Maka berzikirlah. Berarti disuruhnya berdoa atau berzikir? Wih, berzikirlah. Sahih? Nah, kemudian Nabi SAW dalam banyak hadisnya selesai salat, apa yang dia lakukan? Berzikir. Jadi perintah Allah berzikir, amalan Nabi berzikir. Sahih? Wasabbihu adbaras sujud. Jelas? Taib. Nah, sebagian orang mengatakan ini saya tidak paham hadisnya. Tidak paham hadis. Ya, kalau saya tidak paham hadis, tentu murid-muridnya tidak paham lagi saya. Apalagi awak tidak menjadi murid boleh pula lagi tidak paham lagi. Hadis itu kan ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Baik, buat sini hadis qaulinya. Nabi ditanya, ayyud du'ai arja ya Rasulullah, doa yang paling diharap mustajab itu kapan ya Rasulullah? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, dubura salawatil maktubah. Dubura as-salawatil maktubah. Apa makna dubura? Sudah jadi bahasa kita tuh, Mak. Dubur apa artinya? Dubur apa artinya? Enggak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tempat keluar.
Akramakallah. Jadi dubura as-salawatil maktubah maknanya kan di sini jadi khilaf di antara para ulama sah. Apakah dia bagian dari salat atau bukan bagian dari salat atau bukan bagian dari salat? Sahih? Naam. Bagian dari salat atau bukan bagian dari salat? Karena di hadis Muaz Nabi katakan ya Muaz la tansa an taqula dubura kulli salah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa engkau baca dubura kulli salah, ya, di belakang setiap salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika para ulama menafsirkan dubura di sini terjadi dua pendapat. Ada yang menafsirkan yaitu bagian dari salat. Berarti kalau bagian dari salat kapan dibaca? Kalau dia bagian dari salat kapan dibaca? Hah? Jelaslah dikit suaranya. Sebelum salat. Sebelum salam. Tapi kalau dia bukan bagian daripada salat, kapan dibaca? Hah? Selesai salam. Sekarang ayo kita kumpulkan hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri itu. Kita dudukkan. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kita lihat apa yang dibaca Nabi setelah salam. Kan tadi katanya jangan lupa kau baca dubura kulli salat. Jangan lupa kau baca di dubur setiap salat. Saya artikan duburnya. Kalau dia duburkan di belakang, artilah di belakang ya, belakang setiap salat. Apakah maknanya bagian dari salat? Seperti anggota tubuh kita salah satu namanya adalah dubur, akramakumullah, yaitu bagian dari badan kita, tempat keluar bagian belakang. Sah? Yang keluar najis apa bukan? Emas. Najis. Naam. Kaum muslimin dan muslimat. Atau yang dimaksud dengan dubur di situ adalah tidak bagian dari salat. Maka kita tolong kepada para ulama yang mengumpulkan doa dan zikir selepas salat. Maka kita dapatkan secara amalian Nabi alaihissalam selesai salat membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah. Sampai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, sampai membaca ayat ini. Dan ini yang dibaca, yang diriwayatkan secara amalian dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang diikuti oleh para sahabatnya. Terus sedangkan doa yang dikatakan Muaz tadi radhiyallahu anhu, wallahu alam, tidaklah masuk dari bagian yang dibaca Nabi selepas salat, walaupun secara makna muhtamil, ada kemungkinan, karena kalimat dubur maknanya bisa bagian dari salat, juga bisa maknanya bukan bagian dari salat. Tapi pada kenyataannya yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, kan tadi dia bilang harus ada hadis fi'li juga, hadis takriri juga. Ya, kita kumpulkan sekarang. Ternyata yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya bertakriri bahwasanya doa-doa itu dibaca adalah sebelum salam.
sedangkan selesai salam yang dianjurkan adalah zikir. Nah, itulah maknanya itu. Jangan satu hadis aja dibaca kan, ini itu cuma mukadimah, sama mukadimahnya orang ini satu hadisnya dibaca semuanya, tapi hasilnya kok bisa beda ya. Gitulah kaum muslimin muslimat. Nabi itu mengajarkan teori dan juga melakukan aplikasi. Ini bermunasabah karena ada kalimat tadi berdoa selepas salat yang disuruh oleh Nabi Allah SWT, dan yang dirutinkan oleh Nabi adalah selepas salat itu adalah zikir. Makanya ketika sebagian syekh ditanya atau sebagian ulama tanya mana yang lebih diutamakan, berdoa selepas salat atau berzikir, kata syekh atau kata ulama kita adalah zikir, karena itu yang disuruh. Nah, yang permasalahannya kadang-kadang kita karena ingin doa bersama, zikir dipotong. Kalau potong yang sah saja, kan ada versi 5 kali, 10 kali, kan ada kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 5 kali atau 10 kali. Kalau nak singkat juga, tapi enggak, dipotong itu kemudian diganti dengan la ilaha illallah. Enggak pula sampai 100 dah, tinggal lagi 15 atau 30 karena mengejar doa bersama. Itu yang tadi yang dimaksud oleh Syekh, yang Allah perintahkan, yang taat mutlak kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama berbeda pendapat, iya, perbedaan kita hormati. Cuman kalau kita kembali teliti kembali bagaimana yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya, akan kita temukan rutinnya Nabi selesai salat adalah berzikir. Wallahu taala alam. Sedangkan doa yang afdal itu dalam salat secara logis, alasan logis dan filosofisnya, tentu kamu alasan logis juga dan filosofis ya. Tuan-tuan mengajukan permintaan setelah selesai ke atau ketika berhadapan? Paham pertanyaannya enggak? Kita ketika salat itu sedang menghadap siapa? Allah, dan paling dekat dengannya. Sahih? Nah, tuan-tuan minta sesuatu setelah pulang kah? Atau di waktu bertemu? Weh. Makanya Nabi ajarkan berdoa itu dalam salat. Dalam salat. Bukan selesai salat. Jelas? Saya tidak sedang membahas masalah apakah boleh berdoa selesai salat atau tidak. Nah, bukan itu yang kita bahas sekarang. Paham? Tapi mana yang lebih yang dimaksud oleh Nabi SAW, ayyud du'ai arja, doa yang paling diharap dikabulkan itu kapan? Jawab Nabi, dubura as-salawatil maktubah, yaitu di bagian belakang salat-salat fardu. Maka Nabi SAW suruh kita setelah baca tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid, falyatakhayyar minad du'ai ma a'jaba ilaihi, atau ma a'jabahu. Tidaklah dia memilih doa yang paling dia inginkan pada waktu itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, ketika orang dalam akidahnya merdeka, dalam beribadah pun dia tidak akan terpaut kecuali dengan ikut pada Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kalau ada kaedah-kaedah yang mewajibkan kita taklid kepada mazhab, taklid kepada firqah, taklid pada seorang imam, ini sesungguhnya justru menghilangkan kemerdekaan seorang hamba muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang imam dia bukan seorang nabi. Kalau antum mengikat diri dengannya, antum sama dengan membatasi kemerdekaan antum dalam beribadah kepada Allah. Padahal beribadah kepada Allah yang bebas itu adalah mengikut Rasulullah SAW.
Seorang imam bisa saja dia mengatakan seperti, karena saya bermazhab Abu Hanifah rahimahullah, misalnya saya harus terpaku dengannya, banyak hal-hal yang sebenarnya dalam Islam, dalam sunnah Nabi boleh dilakukan, tapi karena terpaku dengan Abu Hanifah tidak saya lakukan. Mau contoh, orang pengikut Hanafiyah yang fanatis bergerak satu kali saja dalam solat bisa membatalkan solat, sehingga ketika dia bangkit rakaat kedua tidak lurus saf, dia tidak akan meluruskan sama sekali. Nampak? Padahal sebenarnya untuk meluruskan saf seseorang boleh melakukan gerakan. Kedua, ketika dia fanatik dengan mazhab, akhirnya ketika imam baca waladdallin, ketika kiri kanannya baca amin dengan suara tinggi, dia menganggap orang ini telah melanggar sesuatu yang disyariatkan, padahal itulah yang disunahkan. Iza qala waladdallin faqulu amin, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira dhanbuh. Siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Rugi dia di sini. Jadi betapa banyak karena terbelenggu dan terpasung oleh mazhab, akhirnya orang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal Allah sudah jadikan mereka merdeka, tapi dipasung dengan fanatis buta mazhab. Sampai-sampai untuk memperjuangkan itu, sampai-sampai ada yang menulis buku atau menceramahkan alla mazhabiyah jisrun ilal ladiniyah. Masya Allah, pernah dengar dokter? Bahwa sesungguhnya aliran tidak bermazhab adalah jembatan menuju tidak beragama. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini subhanallah kejahilan murakkab. Saya bilang ini jahil murakkab. Kenapa jahil murakkab? Dia lupa mazhab itu kapan terbentuknya. Yang kedua, para imam mazhab tidak pernah mewajibkan taklid buta pada mereka, bahkan melarang umat taklid kepada mereka. Lalu datang kita mewajibkan kita taklid pada Syafi'i, taklid pada Hanafi, taklid kepada Maliki. Antum sendiri. Jadi ada sebagian orang bilang mereka taklid kepada imam mazhab dalam segala hal, kecuali pada perkataan imam mazhab, la tuqalliduni. La tuqalliduni. Mereka semuanya taklid pada imam mazhab, kecuali perkataan imam, jangan kalian taklid kepada aku. Tidak mau mereka taklid di sini. Andainya mereka taklid di sini selamat, tapi taklid yang lain tidak selamat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat itu hanya segelintir para pemikir, rata-rata memang orang-orang yang terpapar penyimpangan beragama, tidak dengan dalil dan hujjah, tapi dengan logika dan retorika. Nah ya, karena di Indonesia sudah banyak mazhab Syafi'i, jadi itu kan mazhab resmi. Arab Saudi karena banyak Hambali, jadi itu mazhab resmi. Kalau di Mesir mazhab Hanafi, jadikan dia mazhab resmi. Di India Hanafi, jadikan resmi. Maroko Maliki, jadi resmi. Akhirnya umat Islam terpecah-pecah jadinya. Kalau diwajibkan, tapi kalau seandainya kita tidak, boleh saja antum Maliki, tetapi seorang pengikut Malik boleh saja berbeda dengan imamnya di saat ada dalil yang mendukungnya, atau fatwa yang berubah karena perubahan masa dan tempat. Itu juga terjadi di kalangan imam-imam mazhab. Tapi datang ahli al-muqallidah, khususnya yang hidup di abad ke-6 sampai sekarang, itu banyak muqallidah dibanding dengan yang mutaharririn, yang bebas dan merdeka dalam mengikuti agama. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa merdeka berakidah, merdeka beribadah, sehingga kita tidak mengikuti sembarang saja, ikut sesuatu yang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Apa nih Syekh? Hadiah? Masyaallah. Asal jangan payah, kalau payah saya tidak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tulisannya cantik tapi susah dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berhubung dengan
peringatan hari kemerdekaan. Apa nih? Sikap menghormati dan memperingati kemerdekaan ialah apa nih? Upacara bendera. Terus pertanyaan bagaimana hukum terkait dengan hormat ke bendera merah putih? Bagaimana sikap kita dalam menanggapi kemerdekaan bangsa kita? Jazakallah khairan. Dan banyak nggak tahu saya lagi. Dan tulisannya bagus, tapi saya susah baca. Atau menulis? Hah? Baik. Atau bisa ndak hormat bendera? Antum bisa ndak hormat bendera? Kita bertanya lagi. Sesuatu yang bisa antum tinggalkan. Kalau antum tidak buat, antum melawan. Mau melawan? Enggak. Sebetulnya jangan melawan. Itu aja. Jelas ya? Kemudian hormat bendera. Apakah itu ibadah atau bukan? Wih, jawablah. Enggak. Kenapa tuh tanyakan lagi? Itu hanya sikap menghormati sesuatu yang dihormati secara kenegaraan. Makanya hukum asalnya adalah dibolehkan karena dia bagian daripada simbol-simbol negara, bukan dari simbol-simbol agama. Sebenarnya tidak patut untuk tanyakan, bikin marah aja tuh. Pertama itu tidak mungkin meninggalkan, sah. Yang kedua itu hanya masalahnya adalah simbol negara, bukan simbol agama. Simbol agama, maka seluruh yang berbangsa Indonesia harus menghormati benderanya. Salah satu penghormatan adalah dengan hormat bendera tadi. Orang Arab Saudi juga punya bendera, mereka juga hormat ke benderanya. Dan antum tengok orang Arab Saudi juga hormat bendera. Terus antum kenapa tanya lagi? Hah? Yang tak hormat tidak apa-apa juga, kan tidak wajib, kan tidak wajib. Tapi bukan karena menentang. Dah. Mana benderanya? Hormat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, masyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum udah pasang bendera belum? Nah, pasang coba. Naik kan. Tapi jangan pakai bendera lain dah. Bendera merah putih. Allah taala alam. Kalau saya memandang itu hanya sebagai simbol negara dan tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Maka sebab itu wallahu alam. Maka itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, masalah lain mandangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Barangkali demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dijauhkan daripada segala yang mendatangkan mudarat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.